Dan sebagai awal daripada acara Bekar Academy hari ini, seperti biasanya, saya mempersilahkan kepada Pak Tito Loho selaku Ketua Bekar Academy untuk memberikan arahan serta paparannya hari ini. Pak Tito Loho, silakan waktu dan tempat untuk Pak Tito. Oke, terima kasih Bu Sarah Mariati, Direktur Bekar Academy telah membuka acara hari ini guna menghantar pemanasan, guna pemahaman apa sih yang dimaksud dengan inovasi bisnis kuliner. Kenapa kita harus inovasi? Sadarkah kita akan inovasi-inovasi yang sudah ada, ya, yang sudah terjadi demikian hebatnya? Mungkin kita sering lihat, tapi kita kurang memahami bahwa ini loh yang namanya inovasi, ya. Nah, saya akan sedikit sharing di sini. Saya akan sharing. Bentar, saya buka dulu ya Bu Sarah. Nah, ini. Kira-kira inilah inovasi bisnis kuliner rumahan dan UKM. Karena kuliner dan UKM itu kan merupakan satu klaster yang khas, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini rundown kita hari ini. Tadi Bu Sarah sudah membuka. Sekarang saya menyambut dengan sedikit paparan. Nanti akan dikuak, ya. Semuanya mengenai inovasi ini dipertajam, diulas oleh Bro Rex Marindo dari Abnormal Coffee and Foodies, ya. Oke. Kita tahu bahwa kuliner itu kan yang tradisional atau konvensional itu adalah pertama kita melihat makanan itu menarik, warnanya menarik, bentuknya unik, ya. Ada namanya pempek kapal selam, ada namanya gado-gado, ya, ada namanya rujak cingur, ada namanya donat, macam-macam. Bentuk itu harus menarik. Nggak bisa bentuk itu hanya kotak konvensional, bulat konvensional, nggak. Dibikin menarik untuk menggoda mata. Ketika kita makan, ada rasa sedap, asin, manis, itu memuaskan lidah. Kalau tadi mata terpuaskan, maka kemudian lidah terpuaskan. Tapi jangan salah, bahkan sebelum melihat, sebelum mengecap, sering kita mencium atau membaui aroma yang demikian menggoda. Contohnya, goreng ikan asin. Itu aromanya menggoda sampai ke tetangga, ya. Bakar sate, kita belum lihat, boro-boro makan tapi ngecium aja udah pengen banget, ya. Ada juga yang kadang-kadang mendengar, ya, makan kerupuk, krok, krok, krok. Waduh, itu kok kayak gurih banget gitu, ya, kerupuk, ya. Nah, jadi mendengar juga penting, sensasi, ya, menimbulkan sensasi. Ada juga yang merasakan, kita pegang kekenyalannya, ya, kita pegang kekerasannya. Ini juga kadang-kadang ada suatu sensasi tersendiri yang kalau makan roti ini kok kayaknya lebih alot, ya. Kok kayaknya lebih tebal, ya, rasanya lebih kenyal dan lain sebagainya. Namun demikian, seiring dengan globalisasi, seiring dengan peningkatan penghasilan, ada keenam sekarang yang diperlukan. Gaya hidup, lifestyle, gengsi, tren. Jadi tidak cukup lagi hanya 5 itu, tapi sudah ada fungsi yang keenam, yaitu yang disebut sebagai gaya hidup. Ya, oke. Sekarang kita baca tadi, ya. Tadi mengatakan ceruk pasar, ATM. ATM ini adalah amati, tiru, modifikasi, katakanlah gitu, ya. Ceruk pasarnya ada, amati, tiru, modifikasi. Kemudian kita evaluasi apakah yang kita amati, kita tiru, kita modifikasi ini betul-betul sudah bisa berjalan, ya. Kunci sukses itu cuma 3 kalau kita baca di kanannya itu. Pertama, kita punya konsep. Kedua, kita harus konsisten dengan konsep itu. Ketiga, kita mesti memiliki skill yang bertumbuh, ya. Konsep, oke, kita punya konsep, kita terapkan. Konsep itu jangkanya bisa menengah, bisa panjang. Konsep tidak bisa berubah harian. Konsisten terus dilakukan. Tapi yang terakhir adalah skill kita mesti bertumbuh. Skill menyajikan, skill mengolah bahan, skill menyimpan bahan, ya, skill menggoreng, merebus, memanggang. Skill ini kita terus belajar dan belajar. Dan beruntung sekarang kita kehadiran ini Bro Rex Marindo, tapi ada juga yang skillnya mungkin belajar dari sosmed, dunia digital dan lain sebagainya. Intinya skill ini harus terus bertumbuh. Nah, kita ambil contoh deh sekarang, ya, yang namanya minuman kopi. Nah, biji kopi, lihat tuh. Aromanya udah kebayang dari kita lihat asapnya aja, ya, warnanya, kita bentuknya. Dari foto ini aja udah menggoda, ya, untuk kebayang kopi ini gimana digilingnya, gimana diseduhnya, gimana diseruputnya rasanya, ya. Oke, kita lihat minuman kopi, apa yang terjadi?
Nah, ini kita lihat salah satu brand kopi yang sangat terkenal mendunia ya. Udah luar biasa banget lah. Starbucks Coffee kita tahu, kedainya juga keren, menjadi tempat meeting point, menikmati bercengkerama dengan teman-teman ya dan lain sebagainya. Lalu ini juga ada satu lagi saingannya, Coffee Bean. Ini juga mendunia, mengglobal ya. Ini yang brand Amerika yang fenomenal di awal-awalnya sampai dengan sekarang sebagai pendobrak daripada tren kopi tadi, lifestyle ya. Oke, kita lihat dulu sekarang. Ini kedai kopi Taki ini kalau nggak salah umurnya udah 100 tahun ya. Di Glodok, sekarang juga ada di Pancoran Pik 2 ya. Kopi yang sangat legend dari sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Dan kedai kopi semacam ini ada di beberapa kota, di Medan, di Pontianak, dan lain sebagainya. Dan utamanya dengan atraksi ya. Ada menyeduh dengan cara tradisional, menjual daripada sensasi nuansa tempo dulu ya. Mungkin kakek kita ingat-ingat zaman dulu, bahkan zaman kolonial mungkin ya. Juga ayah kita yang ingat, kita diajak dulu kala masih muda, kata ayah kita di sini tempat ayah ngopi dan lain sebagainya. Intinya yang dijual adalah nuansa tempo dulu ya, dengan gaya-gaya tradisionalnya. Nah, ini contohnya nih. Duduk namanya warung kopi, tempat ngongko. Ini di Pontianak banyak, di Aceh banyak, di Belitung banyak ya, duduk rapet aja gitu pokoknya ya. Orang duduk ngopi dengan cemilan tradisional umumnya ya, pokoknya asik lah ngopi gini ya, warkop, warung kopi. Namun seiring waktu ada evolusi. Orang melihat ceruk bahwa orang suka ngumpul, suka minum kopi. Mulai timbul kopi keliling, kafe keliling, lebih bagus sedikit lah. Ada becak motor ini ya, pakai motor, gerobak motor, dibikin, digelar, pasang banner, oke lah, fine. Kalau yang kanannya ini apa? Kopi bumbung, apa ini istilahnya? Ya ada kedai yang lebih rapi ya. Nggak kayak tadi mau tenda, berkerumun, ini lebih rapi, kopinya ada dijajakan, snacknya juga demikian ya. Ada ya lebih asik kan, lebih asik, lebih suasana duduknya juga lebih nyaman ya. Nah, ini mulai terjadi evolusi nih. Dari tadinya warung kopi yang seperti ini, ya tradisional banget, tempo dulu, sekarang udah mulai bergeser dengan yang nuansa-nuansa tertentu diberikan muatan, ya, mulai berevolusi, berubah sedikit, ya. Kemudian, nah berevolusi lagi, tempatnya lebih besar, sudah mulai ada sedikit dekorasi, ya, bangkunya, nuansanya, udah kadang-kadang dilengkapi dengan wifi ya di sini ya. Tapi ini macam-macam. Setiap kedai kopi sekarang yang berkembang ke arah evolusi ini punya trademark dekorasi sendiri-sendiri, standar sendiri-sendiri, gaya sendiri-sendiri, ya. Silakan aja, ada yang rame, ada yang lumayan rame, ada yang kurang rame, dan ada yang sepi juga, ya. Ini evolusi. Kemudian datang nih, Bro Rex Marindo dan teman-temannya punya ide. Dia bikin abnormal, yang dikenal di awalnya warung abnormal, ya, warung abnormal. Jadi warung mengingatkan orang akan kedai tempo dulu yang gayanya bebas, ramai, namanya warung itu udah pasti ramai, tapi abnormal. Nah, yang ini layanannya, menunya, stylenya di atas standarnya warung tadi, ya, di atas normal. Jadi kalau kita ke warung tadi mungkin saya ajak putri saya, ponakan saya, yang generasi muda ke warung yang duduk tadi di tenda nggak mau. Tapi kalau ke warung abnormal, oh yuk mau banget. Kenapa? Karena dia mendapatkan suasana yang akan jauh standarnya di atas warung tradisional tadi. Walaupun ini namanya warung abnormal, karena ada garansi dari namanya. Abnormal, di atas normal. Kalau bahasa sekolah kan nilainya di atas rata-rata. Kalau di atas rata-rata tuh 10 sih enggak. Tapi kalau 7, 7,5, 8 mah iyalah oke lewat. Ya. Nah itu. Jadi kalau tadi kita mengatakan ada brand Starbucks, brand Coffee Bean, itu yang warung excellent. Udah pasti standarnya hebat. Tapi kan pertama biayanya juga hebat. Ya, pasti. Nah, ternyata ada ceruk besar, generasi muda, milenial, dan lain sebagainya, yang mungkin daya belinya belum mencapai hal yang tadi besar, hal yang excellent, yang tadi mahal tadi, karena mereka belum bekerja, belum menghasilkan uang, masih mengandalkan uang jajan, tapi mereka enggan untuk ngumpul di warung-warung tradisional. Nah, ini warung abnormal dimasuk dengan menunya dan lain sebagainya tentunya ya, tidak hanya namanya aja, tapi kita lihat dekornya, logonya, brandingnya, positioningnya dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat lagi. Nih,
abnormal coffee, lalu bergeser. Jadi tidak lagi warung, tapi sekarang makin nama coffee. Seperti Starbucks Coffee, seperti Coffee Bean. Jadi betul-betul warung abnormal ini mau head to head. Ya, ngadu kepala sama tadi yang pemain global dunia. Mungkin abnormal coffee bisa buka di luar negeri ya. Mungkin buka di Amerika, siapa tahu gitu lah. Abnormal coffee. Nah, ini abnormal ya. Ini revolusi ini kalau saya bilang ya. Ini revolusi. Revolusi yang dilakukan oleh anak-anak muda ya, Rex Marindo dan teman-temannya ya. Ini dari awal dari Bandung akhirnya melejit ke seantero Indonesia. Saya nggak tahu, nanti kita tanya apakah sudah sampai ke luar negeri. Nah, ini menu-menunya kita lihat, ada topping istilahnya, ada susu segar, special drink ya, meals, udah punya menu yang inovatif dengan harga terjangkau. Kita lihat sini 17.000, 22.000, tidak seperti warung tradisional tadi. Nah, ini betul-betul warung abnormal ini bukan sekedar namanya warung abnormal, tapi betul-betul menerjemahkan antara suatu warung tapi dengan standar yang di atas normal, ya, mendekat ke arah kafe gitu istilahnya ya, mendekat ke arah Coffee Bean, mendekat ke arah Starbucks. Nah ini dalamnya dekornya ya, udah mulai ada standar. Lampunya standar, dindingnya standar, mejanya punya standarisasi. Tidak tadi seperti warung yang berevolusi, yang masih suka-suka daripada ownernya lah ya, walaupun trennya udah dikatakan bukan warung, tapi tadi kan tren dekornya, SOP-nya, menunya masih suka-suka yang punya lah. Ya, kalau yang ini udah terstandarisasi. Nah ini yang ngumpulnya anak-anak muda udah happy. Dan sekarang mereka bisa ke warung abnormal dengan biaya terjangkau dibanding tadi yang brand luar negeri, franchise luar negeri tadi. Namun di sini mereka bisa selfie-selfie, bisa foto, ada suatu kebanggaan, ya. Ada suatu kebanggaan, ada suatu tren di sini yang terjadi karena kalau tadi dia di warung tradisional yang mungkin bagi mereka quote-unquote kurang nyaman dan gak gengsi, mereka malas untuk berfoto-foto. Tapi di warung abnormal mereka bisa menampilkan eksistensi diri mereka milenial ini. Jadi makanya sekarang belajar kelompok itu di warung abnormal. Kalau dulu kita belajar kelompok di rumah si A, si B, si C, sekarang enggak. Belajar kelompok di warung abnormal dan umumnya mereka amin, setuju ya. Nggak ada yang berkeberatan, nggak ada yang nggak suka gitu loh. Nah, kemudian timbul revolusi yang kedua. Ini followernya Bro Rex Marindo ini. Mereka mulai mikir juga. Orang minum kopi, pecinta kopi itu banyak ya anak-anak muda. Tapi apalagi di era pandemi yang kemarin sempat tidak boleh makan di tempat, harus dia take away ya. Dia mikir, ada juga orang yang hanya ingin beli kopi, kita kasih kopinya murah banget harganya. Tapi layanannya kopinya diservis tidak dengan diaduk gaya tradisional, tapi sudah diaduk dengan mesin ya, mesin standarnya coffee shop seperti tadi Starbucks dan Coffee Bean seperti itu, kira-kira dibuatnya ada cappuccino, macam-macam ya. Ada dengan inovasi-inovasi rasa-rasa lain dan macam sebagainya. Timbullah ya kopi kulo, kopi janji jiwa, kopi kenangan, dan booming ya. Sampai ngantri. Dan ini mereka ciri khasnya adalah mereka bisa berjualan dengan hanya kios kecil. Mereka menawarkan franchise dan lain sebagainya, investasi kecil, kemitraan bisa hadir di mana-mana. Walaupun kemudian mereka juga ada beberapa tempat yang mereka naikkan kelasnya ya. Mulai bisa besar, mulai bisa terima tamu duduk ya. Tapi fokus mereka tidak di situ, mereka hanya fokusnya adalah satelit ya, satelit kecil-kecil, terima orderan, khususnya orderan online ya, via ojek online dan banyak kemana-mana. Dengan harga mereka bertahan di harga yang murah ya, murah namun dengan cita rasa yang terkesan tidak. Kalau kita kan dulu kalau duduk di warung, minumnya apa bos? Kopi ABC ya? Aduh kok kopi ABC itu mah bukan kopi ya tuh, kopi ABC. Nah gitu ya, tapi ini benar-benar kopi, ngerasa nggak kalah sama Starbucks dan Coffee Bean. Makanya namanya saya sebut sebagai revolusi gelombang kedua. Ya. Nah ini, kemudian sekarang timbul lagi inovasi bisnis, orang pikir gini, nggak semua orang suka ngopi loh. Ya, emang sih, di kedai-kedai kopi itu, di warung-warung kopi itu ada jual minuman yang tidak kopi. Tapi biasa variannya nggak banyak. Banyaknya di kopi ya. Coba kita ke Starbucks. Banyak kan kopi. Kopi A, kopi B, kopi C, di macam-macam, pakai karamel dan sebagainya. Timbul yang namanya es teh. Ini baru nih. Ya, dia tanpa evolusi, langsung revolusi. Langsung bikin kedai-kedai dengan begitu banyaknya yang menyajikan semua minuman, jenis minuman seperti yang kita lihat gambar ini, selain kopi. Dia nggak jual kopi. Jual es teh manis, es teh karamel, es teh Oreo, dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam. Dia bikin inovasi. Nah ini. Jadi yang jual teh pun langsung revolusi. Nggak pakai evolusi lagi ini ya. Nah ini contohnya menunya. Namanya es teh. Bahkan dia menambahkan es teh Indonesia. Walaupun
Saya nggak yakin tuh ya kalau namanya menu ada ST Indonesia kan, kalau nggak ST tawar, teh poci ya ST manis. Kalau ST yang lain itu kan inovasi dengan gaya blending, gaya baru ya, gaya milenial. Tapi oke lah, dia menjual namanya es teh Indonesia. Brandnya pun es teh, bukan iced tea, bukan es lemon tea, tapi es teh. Malahan kalau Anda lihat menu ini, nggak ada namanya es lemon tea di sini ya, nggak ada ya. Teh poci pun nggak ada ya. Ini tehnya macam-macam, Thai tea malahan sebenarnya ada di sini ya. Es Thai tea, tapi namanya dia branding es teh Indonesia. Oke lah, itu kan namanya suatu bisnis lah, branding ya, es teh ini. Yang macam-macamnya. Nah, pertanyaan saya, anggota BKR Academy, Bu Christine misalnya membuat herbal. Next, mungkin nggak herbal dibikin begitu ya? Nah, ini pertanyaan menarik. Mungkin nggak ada kedai yang kayak kopi-kopi tadi itu, entah kedai kafenya, mungkin nanti Bro Rex Marindo bisa memberikan insight ya, pengkayaan akan wawasan. Mungkin nggak herbal. Indonesia ini kan sekarang banyak minum jamu, banyak yang sadar akan kesehatan, banyak yang pengen imunnya naik gitu loh. Nah, mungkin nggak kita herbal next-nya ya, trennya ya. Nah ini gimana caranya kalau kita mau masuk herbal ini gitu. Nah ini jadi saya ulas sedikit tren gaya hidup dalam bisnis kuliner rumah dan UKM. Jadi ketika kita produk ya, tidak mesti kita buka kedai. Kali ini kita bahas mengenai kopi, tadi juga mengenai es teh Indonesia dengan aneka jenis tehnya, tapi kita harus bayangkan secara luas mengenai makanan ya, bahwa kita perlu melihat-lihat sedunia tren tadi kan berawal dari Starbucks dan Coffee Bean, kita lihat kita adaptasi dengan kreativitas lokal. Nah kita belajar, maka kita jangan terlalu tertutup, kita harus lihat negeri kita, di Singapura ada terjadi apa, di Malaysia ada trennya apa, kan di TikTok, di YouTube, di Facebook itu kan banyak sekali ya, dengan Instagram dengan mudah ditemukan gitu ya, dan sehingga kita bisa belajar tren itu bisa kita lihat bisa menjadi produk-produk makanan tadi ya, termasuk yang herbal tadi gimana gitu trennya. Lalu tren gathering kawula muda, ingat generasi di Indonesia ini kita mendapat bonus demografi di mana anak muda sedemikian banyaknya. Kemudian juga satu lagi tren wadah hiburan keluarga. Hiburan keluarga ini kan menyerap dana ya, menyedot dana. Sehingga kita perlu mikirin bahwa orang bisa datang, menikmati suatu hiburan kuliner, atau membeli, mengorder online untuk dinikmatin di rumah sekalipun dalam suatu wujud hiburan keluarga, hiburan kuliner. Jadi nggak sekedar makan tuh cuma sekedar makan, tapi ada kombinasi hiburan, kemasannya kah, petunjuk makannya kah, menunya kah, untuk dia sabu-sabu, untuk dia panggang-memanggang yang udah satu paket betul-betul sekeluarga bisa makan dengan harga yang terjangkau namun rasa yang lengkap, untuk anaknya ada, untuk bapaknya, ibunya ada, untuk kakak adiknya juga bisa diterima semuanya cita rasanya ya. Kadang-kadang ada menu kan yang terlalu pedas untuk orang dewasa bisa, untuk anak nggak bisa, sehingga harus diorder terpisah. Mesti buat paket-paket yang betul-betul wadah hiburan untuk keluarga kuliner. Kemudian tren eksis ya, walaupun ordernya untuk dimakan di rumah, tapi nah bisa nggak wadah? Mungkin wadahnya indah, estetika, sehingga dia bisa foto. Saya terima makanan ini, saya foto, saya selfie, saya barusan order ini loh. Nah, gitu loh ya. Jadi jangan sekedar kirim, nih nikmatin makanannya enak, nggak cukup. Ya, harus bisa eksis. Kemasan menjadi penting, bukan sekedar kemasan untuk sebagai wadah, menjaga keawetan, menjaga keutuhan makanan, tapi juga bisa kalau bisa kemasan, logo dan sebagainya menjadi suatu eksis. Ada beberapa kue yang sedemikian quote-unquote gengsi ya, di harga juga cukup mahal, sehingga orang kalau beli itu nenteng itu bangga gitu loh. Nenteng kotak tuh kalau beli itu bangga. Saya sebut aja nama kuenya kalau nggak salah Pablo gitu. Nenteng itu bangga, elit ya. Kalau dulu kalau kita di Kartikasari atau di tempatnya kota Bandung, Bro Rex Marindo itu yang namanya Sus Merdeka, kalau nenteng tuh bangga, gue dari Bandung nih. Nah bisa nggak kalau orang order ke kita, kuliner rumahan walaupun delivery, kemasan itu dia bisa selfie, gue hari ini makan ini loh, ini susah loh, ngantrinya seminggu lo baru bisa beli. Nah, gitu kira-kira ya. Akhirat kelima trennya ya kembali lagi. Namanya manusia itu butuh pengakuan ya, status, eksistensi. Nah, ini yang menjadi nilai jual, bahkan kadang-kadang seringkali, bukan kadang-kadang, menjadi nilai jual daripada inovasi bisnis kuliner, status ya. Sehingga orang merasa kalau beli itu gengsinya naik. Kalau beli itu artinya saya orang yang care dengan kesehatan. Kalau beli itu saya care dengan keluarga. Kalau beli itu saya care dengan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Masing-masing orang punya pengakuan statusnya masing-masing yang perlu kita kenali sebagai produsen, ya, mereka sebagai konsumen. Nah, demikian terakhir, inilah Direktur BKR Academy, Bu Sarah Mariati, nomor handphonenya bisa dicatat ya.
Itu websitenya www.bkrstripacademy.com. Kita punya Facebook Bisnis Kuliner Rumahan dan punya IG BKR_Academy. Silakan terus berkoneksi dengan kita ya. Jadi tahu dan kita get connected untuk sama-sama menumbuhkan bisnis kuliner Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian pengantar dari saya, Bu Sarah. Silakan untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih sekali Pak Tito Loho.